Akan saya terangkan tentang nilai kuartil. Itu ada dua, data kelompok dan data tunggal. Kita mulai dengan data tunggal. Pengertian tentang kuartil dulu, yaitu kuartil adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah diurutkan. Jadi di sini diurutkan menurut besarnya nilai menjadi 4 bagian. Jadi diurutkan dari kecil ke yang besar, nanti dibagi 4. Ini dibagi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil ada 3, ya. Ada istilah kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Ada 3, ya. Caranya, data itu kita buat garis bilangan. Ini misalnya datanya setelah diurutkan itu dari X1 sampai Xn. Jadi yang kecil ke yang besar telah diurutkan, terus dibagi 4 bagian. Cara membagi, bagi dulu yang ini dulu, ya, yang ini dulu. Q2 berarti nilai tengahnya dulu. Kuartil tengah kalau sudah, kita masuk ke kuartil 1 ataupun kuartil 2 atau kuartil atas. Contoh, tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas dari data yang ada di sini. 5, 6, 7, 4, 3, 6, 7, 2, 9, 8, 7, 4, 5. Cara penyelesaiannya yaitu kita urutkan dulu dari kecil ke yang besar, yaitu yang kecil adalah 2. Cara masukkan 2, kita beri tanda, kita tulis 2. Terus 3, 4, dan seterusnya. Jangan sampai ada data yang tertinggal. Setelah itu kita hitung, ini banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti N nya 13. Jadi N banyak data 13. Nih. Terus kita pakai cara tengah-tengahnya kita mengambil, boleh langsung 13, ya, ditambah 1 dibagi 2, ya, 13 letak, ya, letak sama dengan 13 ditambah 1 dibagi 2, berarti 14 dibagi 2, 7. Berarti hitungan ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh caranya semacam itu. Berarti nilai kuartil tengahnya 6, bukan 7. 7 itu adalah letaknya, ya, 7 itu adalah letaknya, bukan nilainya. Berarti nilainya kuartil tengah 6. Terus atau dengan cara menggunakan centangan semacam ini. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, tengah-tengahnya ini. Oke. Terus selanjutnya kuartil 1. Nah, dari kuartil 2 ini ada 6. Nah, berarti tengah-tengahnya di sini. Ini Q1-nya. Berarti tengah-tengahnya bagaimana? Ya, 4 ditambah 4 dibagi 2. Ini. Terus ini juga sama, tengah-tengahnya 7 tambah 7 dibagi 2. Bagaimana kalau misalnya di sini 8, ya 7 ditambah 8 dibagi 2. Demikian untuk data kuartil tunggal.
Untuk contoh berikutnya, tentukan Q1, Q2, Q3. Datanya ini langkahnya sama, diurutkan seperti yang tadi. Yang contoh A, dari yang kecil ke yang besar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nanti langkah pertama mencari letaknya dulu. Nah, kalau tadi banyaknya data 13, ini 14. 14 ditambah 1 dibagi 2. Di sini 7,5. Artinya bukan ini nilai kuartil tengahnya ya, kalau dibagi 2 itu kuartil tengah. Bukan ini nilai kuartilnya. Tetapi kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, setengah berarti separuhnya 2 data ini. Berarti Q2-nya adalah 4 ditambah 5 dibagi 2, yaitu 4,5. Untuk Q1 dan Q3 sama cara yang tadi, kita hitung di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti tengah-tengahnya ini. Terus ini juga sebagai Q3, tengah-tengahnya 6. Oke. Demikian untuk contoh kuartil data tunggal. Sehingga untuk data tunggal yang cukup banyak yang disajikan dalam daftar atau tabel distribusi frekuensi tunggal, maka nilai kuartil dapat ditentukan dengan rumusnya semacam ini. Q1, QI ya, I itu bisa tergantung, tadi ada Q1, Q2, Q3, berarti I-nya bisa 1, 2, 3. Caranya, data ke berapa? Ini sebenarnya letak. Jadi ini rumus letak. Nanti rumus letaknya. Letak QI, Q1. Nah, kalau diganti 2 ya Q2. Data ke berapa? Data ke IN per 4. Nah, ini. Jadi kalau misalnya datanya 8, misalnya datanya 8 ya, mau dicari Q2, berarti I-nya diganti 2. 2 kali 8 per 4. Berarti sama dengan berapa? 4. Berarti nanti bukan ini nilai Q2, tetapi letaknya di hitungan keempat. Ini berarti menjadi hitungan keempat atau data keempat. Oke. Contoh yang kedua, tentang kuartil dari data daftar. Ini namanya daftar tunggal berbobot. Nilai 3 ada 4, nilai 4 ada 8, seluruhnya ada 40 nilai. Ini bisa kita sebutkan dengan sigma. Ini sigma itu jumlahnya, jumlah totalnya 40. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu data ke berapa. Mau Q1, ini Q1. Q1 berarti 1 kali 40 dibagi 4, berarti data ke 10. Kita hitung data ke 10 itu ini 4 ditambah 8 itu 12. Berarti angka 10 itu dihitungan di sini. Nah, nanti kita bacanya ke sini. Berarti nilainya 4. Oke. Terus data untuk Q2 data ke I-nya 2 kali 40 dibagi 4 sama dengan 20. Kita menghitungnya 4 ditambah 8 12, 12 ditambah ini 24, berarti hitungan ke 20 itu di sini.
Nah, berarti nanti kita menghitungnya dari 12 ini ke sini. Nanti jawabannya 5. Demikian juga untuk yang Q3. Nah, hati-hati. Ini bukan nilai kuartilnya ya. Ini juga bukan nilai kuartilnya. Nilai kuartilnya itu berdasarkan, saya ulangi lagi, Q1 itu hitungan ke-10, bukan nilai kuartil 10-nya. Hitungan ke-10 terletak di sini. Nah, 8 juga bukan nilai kuartil, tetapi kita tarik ke sini nilainya 4. Berarti kuartilnya bernilai 4. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami.